di surat Asy-Syu'ara ayat 12. Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Kepunyaannya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya. Sesungguhnya dia maha mengetahui segala sesuatu. Rezeki yang diberikan kepada umatnya melalui sunatullah. Di sisi lain, Rasul pernah mengatakan bahwa surgaku dengan surganya orang miskin seperti kedua jari. Sebaiknya kita menempuh hidup ini dengan menjadi orang kaya, biasa-biasa saja, atau bagaimana Ustadz? Kalau semua orang Islam miskin, semua bagaimana dengan berjihad? Wis ngerti dhewe itu tekoni biasa. Ya. Tapi dadi wong sugih, apa wong biasa-biasa saja, apa dadi wong ra duwe. Ya ta? Padahal kalau semua melarat terus jihad bagaimana? Loh kan sudah ngerti lah berarti. Nah, tadi sudah saya singgung, tidak ada perintah dalam Islam itu meminta atau menjaga ke pemberian. Adanya supaya mengeluarkan atau memberi. Nabi kita juga mengatakan yadul ulya afdolu miyati sufla. Tangan di atas maksudnya memberi itu lebih baik daripada nengadah gini minta. Dari sini berarti agama kita, agama Islam itu mendidik supaya orang Islam itu kalau bisa menjadi orang apa? Orang kaya kok, orang gila gimana tuh? Orang kaya. Jadi orang kaya. Tapi jangan gila harta, orang kaya. Kekayaannya digunakan untuk sabilillah. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya raya luar biasa. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, kaum muhajirin itu, termasuk salah satu dari muhajirin. Ketika dia hijrah ke Madinah, disaudarakan oleh Rasulullah dengan orang Ansor. Kebetulan orang Ansor itu punya istri 2. Nyata, kemudian punya tempat tinggal. Nah, dia bagi Abdurrahman bin Auf, karena kamu saudara saya, disaudarakan oleh Rasulullah tadi ya, saya punya tempat 2, kamu pakai yang 1. Saya punya istri 2, kamu pilih mana yang kamu sukai, nanti saya cerai, kamu berikan untuk kamu 1. Ya, itu karena datang dari Mekah ke Madinah itu tangan kosong. Tidak punya apa-apa. Nah, maksudnya ini saudara saya punya lebih, masa saudara saya tidak punya apa-apa, saya biarkan, maka ditawarkan, diberikan. Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Jangan, saya tidak ingin itu semua. Saya ketika di negeri saya, di Mekah sana, saya adalah pedagang, saya ahli berdagang. Maka tunjukkan sajalah, di Madinah ini jalannya ke pasar, bagaimana tunjukkan. Nanti, tidak usah minta itu semua, tapi caranya dagang neng Madinah ini karena daerah baru. Nah itulah, akhirnya tidak lama kemudian, ya dia berjual, dia berdagang gitu. Singkatnya menjadi orang kaya raya dan luar biasa. Seluruh kekayaannya itu untuk mendanai perjuangan. Ketika perang, Abdurrahman bin Auf menyediakan kendaraannya, unta, kuda, beserta seluruh isinya. Satu pasukan itu. Ya. Ditambah lagi disertai dengan uang siap berapa dinar itu. Nah, untuk kepentingan sabilillah. Ya. Sehingga kalau orang kaya hartanya dibelanjakan di jalan Allah seperti itu. Ya, wibawanya umat Islam itu juga akan naik. Di tengah-tengah orang kafir tidak diremehkan. Gitu kan? Nah, maka dari itu Abdurrahman bin Auf yang dulunya datang di Madinah tangan kosong, tidak punya apa-apa, tapi dia memang ahli dalam berdagang. Dalam waktu sekejap dia mempunyai kekayaan yang luar biasa. Semuanya disalurkan fisabilillah. Ya.
Ini ketika Rasulullah sudah wafat, Aisyah istri Rasulullah sudah agak tua begitu, dia mendengar suara gemuruh, gemerutuk. Nah, saya seperti suara kereta api jalan itu. Aisyah waktu itu tanya, suara apa ini? Sahabatnya ada yang menyampaikan, ya Ummahatul Mukminin, ya Ummahatul Mukminin. Ini suaranya kafilahnya Abdurrahman bin Auf. Jadi unta kuda membawa dagangan, jalan suaranya sampai seperti ya apa yang lewat seperti kereta lewat gemerutuk. Itu banyak sekali kan berarti. Terus saya mengatakan, oh ini yang dikatakan Rasulullah. Nanti dia masuk surga dengan merangkang. Nah, orang ini tadi langsung menemui Abdurrahman bin Auf. Hai Abdurrahman, tadi Aisyah dan Rasulullah mengatakan demikian. Kamu nanti masuk surga dengan berangkang. Terkejut dia. Ya, akhirnya unta yang penuh dengan dagangan tadi tidak dibawa pulang, langsung digiring diserahkan ke Baitul Mal semuanya. Masa masuk surga dengan berangkang? Ya. Walaupun tekan surga gitu, tapi tidak mau dia. Oma kita ditawari itu gimana? Om kita itu malah Allah aku sok neng empere swarga gelem. Jadi mental kere. Ya, gambaran ini kere-kere kan rasa turun neng jero aku sok neng empere gelem. Kita mulai ya jadi bakhil, cetil-cetil wong neng swarga ora iso mlebu neng empere gelem kok. Jadi bayangannya swarga iki kaya omah neng turu neng emper toko ngono gitu. Inilah kita lihat para pejuang dahulu. Maka dari situlah memang orang Islam itu kalau bisa jadi orang kaya. Semua harus jadi orang kaya. Dengan kekayaan itu maka bisa membangun gedung seindah ini. Coba naik melarat apa iso? Kamu cari gedung pengajian se-Indonesia apike ngungkuli ki neng ora coba. Ya, ini yang dari Lampung, dari Aceh, dari mana? Udah pernah lihat gedung pengajian sebaik ini? Jujur wae wis tau roh. Belum lihat ya. Nah ini memang MTA itu kaya. Mau setan-setan mau mendanai kok. Nah katanya seorang kiai tadi katanya didanai setan. Alhamdulillah setannya jadi setan muslim. Mau mendanai dakwah ini. Ya dah. Nah, itu kenyataan. Maka jangan sampai kita itu melarat. Ya. Tetapi jangan menjadi tujuan. Allah sudah mengatakan wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Cari bahagia hidup di akhirat. Dunia bukan tempat kebahagiaan. Maka cari bahagia hidup di akhirat. Tapi jangan lupa kamu itu hidup di dunia. Jadi orang mencari bahagia hidup di akhirat itu kok terus orang kok ngaji, sholat, poso, terus enggak. Kamu hidup di dunia, butuh makan, ya cari makan. Butuh pakaian, kerja untuk beli pakaian, butuh tempat tinggal, kerja keras untuk tempat tinggal. Tapi ketahui itu semua mataul gurur, kesenangan yang kamu miliki di dunia itu kesenangan yang menipu. Bukan kesenangan yang sesungguhnya bisa dipertahankan selamanya. Maka kalau dapat kesenangan dunia itu, belanjakan di jalan Allah. Itu yang akan menjadi ya, sarana mencapai kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Jadi, yang memberi rezeki Allah, yang memerintahkan membelanjakan rezekinya juga Allah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu fisabilillah wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Orang yang beriman, belanjakan hartamu di jalan Allah. Jangan kamu menganiaya dirimu sendiri. Artinya orang yang membelanjakan harta tidak di jalan Allah, tidak di jalan yang dibenarkan oleh Allah, berarti menganiaya dirinya sendiri. Latus aluna yauma idin anin naim. Sebab nanti kenikmatan harta yang diberikan oleh Allah padamu nanti akan ditanyakan. Kamu dapat dari mana? Kamu belanjakan untuk apa? Nanti ditanya di sana. Itu ya.
Jadi kita jangan jadi orang melarat, kalau bisa jadi orang kaya. Ya. Tapi kalau memang kita sudah usaha terpaksa tidak dapat seperti yang diharapkan, kita jadi orang yang tidak punya, dalam bahasa Jawanya biasa disebut wong melarat, jangan nelongso. Ya. Kalau hanya melarat masalah harta, jangan nelongso. Harta tidak akan dibawa mati nanti ya. Tapi kalau melarat di bidang iman, ya, itu yang harus ditangisi itu. Kalau masalah harta, ibaratnya nggak bisa makan, tetangga pun mau menolong, ya, orang lain mau menolong. Tapi kalau imannya yang tidak ada, saudara nggak bisa menolong, bapak nggak bisa menolong anak, anak nggak bisa menolong bapak, suami nggak bisa menolong istri. Nanti di hadapan Allah sendiri-sendiri. Orang kaya pun jangan membanggakan hartamu di dunia ini. Kalau kamu sudah dipanggil oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun, kalau sudah hari kamu dipanggil oleh Allah, hari itu harta kekayaanmu, anak cucumu la yanfa', tidak bermanfaat. Yang bermanfaat apa? Illa man atallah biqalbin salim. Yang bermanfaat itu hanya hatimu yang selamat tadi. Bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari kebohongan, ya, agama menghabatkan Allah dengan lurus tadi, ya, tidak dengan campur syirik, nah, itu yang selamat. Maka itu yang perlu kita jaga, kita pelihara. Bukan berarti kita terus tidak mau harta, enggak mau, kita cari kalau bisa. Tapi kalau dapat, jadikan sarana cari bahagia di akhirat.